Mandi air hangat dok, jangan mandi air panas ya, kebakar kita. Halo Sobat Jantung, perkenalkan nama saya Dr. Suci Indriani, spesialis jantung dan pembuluh darah di divisi vaskuler. Halo Sobat Jantung, perkenalkan saya Dr. Grace, satu divisi dengan Dr. Suci. Oke Sobat Jantung, jadi ini kita ada mitos atau fakta nih, kita tanya Dr. Grace ya. Dr. Grace, Ya. ini mitos apa fakta sih? Ini berdiri lama dapat sebabkan varises di kaki. Gimana menurut Dr. Grace? Mitos atau fakta ya? Fakta. Karena pembuluh darah vena, aliran darahnya akan melawan gravitasi. Sehingga kalau kita berdiri lama, akan terjadi peningkatan tekanan di ujung-ujung kaki yang nantinya kalau berlangsung lama bisa mempengaruhi fungsi dari katup pembuluh darah vena yang akhirnya berujung jadi varises atau pelebaran pembuluh darah kaki. Oke, jadi ini Dr. Grace jadi praktisnya. Jadi kalau kita sebagai pekerja kantoran yang duduk lama, ya mungkin setiap 1 jam, 2 jam, selang 2 jam gitu, kita harus berdiri ya dok ya. Kita harus jalan-jalan, kita harus jinjit-jinjit gitu ya, untuk biar aliran darah vena kita lancar sehingga kita akan terhindar di masa depan kejadian varises kaki ini. Ya, gitu ya dok ya. Pertanyaan kedua, olahraga dapat memperburuk varises, mitos atau fakta dok? Mitos. Jadi olahraga justru diperlukan untuk membuat aliran darah di kaki lebih baik. Kita tahu bahwa tadi Dr. Grace sudah menyampaikan bahwa aliran darah vena itu dia bersifat pasif, dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga dia butuh otot yang baik untuk membantu darah tersebut naik nih dari bawah ke atas. Sehingga kalau kita olahraga secara rutin dan teratur, itu akan membuat otot kaki kita semakin bagus, aliran vena kita semakin lancar. Jadi olahraga tidak memperburuk varises. Makanya ayo teman-teman semuanya kita berolahraga secara rutin dan teratur agar kita terhindar tidak hanya dari penyakit varises tapi juga sekaligus terhindar dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Perawatan varises hanya tersedia melalui operasi besar. Mitos atau fakta nih dok? Mitos, udah pasti. Yes. Karena mungkin zaman dulu iya ya dok ya, mesti harus operasi. Jadi venanya harus ditarik, diikat, ya pokoknya stripping, dicabut keluar namanya. semuanya. Jadi pulang-pulang berdarah-darah. Dan ada bekasnya tentunya ya kan. Bekasnya, kebiruan di sepanjangan kaki. Dirawat lebih lama. Tapi Dirawatnya lebih sekarang lama. dengan kemajuan teknologi, alat-alat makin canggih, jadi tindakannya lebih sifatnya non-invasif. Terus sehari 2 hari udah bisa pulang, bisa aktivitas. Tidak boleh beraktivitas pasca tindakan intervensi varises. Gimana dok? Mitos. Jadi sebenarnya justru setelah tindakan dilakukan baik itu secara thermal atau non thermal ablasi terhadap pembuluh darahnya, pasien di-encourage, pasien disarankan untuk beraktivitas. Kenapa? Ya biar tidak ada stasis di pembuluh darahnya yang kita menghindari terjadinya deep vein thrombosis atau trombosis vena dalam. Jadi ya sebenarnya harusnya pasien bisa bermobilisasi dengan secepatnya. Jadi memang kalau memang biasa beraktivitas ya dianjurkan beraktivitas. Oke, ya teman-teman sobat jantung sekalian, jadi untuk menghindari terjadinya penyakit jantung pembuluh darah, salah satunya penyakit varises adalah kita harus lifestyle changes. Kalau selama ini kita banyakkan duduk, banyakkan sedentary lifestyle, banyakkan terlalu banyak berdiri, ya banyakin jalan. Hindari kebiasaan berdiri lama, harus stretching. Atau kalau duduk di cubicle, di meja kantor, ya harus ada stretchingnya. Harus periksa berkala, medical check-up secara rutin. Ya, medical check-up, apalagi kalau kita sudah ada keluhan nih, sobat jantung sekalian, jangan ragu, datanglah ke Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Salam sehat, sobat jantung.